Jemaat Efrata, senang sekali saat ini saya bisa menyapa dan saya akan menceritakan kesaksian mujizat yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya divonis satu penyakit namanya hipertiroid. Jadi di leher kita ini sebenarnya ada satu organ namanya tiroid. Dia mengatur tentang metabolisme tubuh dan sistem reproduksi kita. Dia harus normal, nggak boleh hiper, nggak boleh low atau hipo. Kalau hiper nanti metabolisme tubuh kita akan cepat, berat badan kita akan turun drastis, jantung kita berdebar, jantung kita akan berdetak 2 kali lebih cepat. Kalau yang rendah akan sebaliknya. Yang intinya itu sangat mengganggu kehidupan dan sistem reproduksi. Karena mengganggu sistem reproduksi, sehingga saya sebagai wanita bisa kadang mens, kadang tidak menstruasi. Kalau yang wanita normal menstruasi saja, berarti ada sel telur yang dihasilkan. Itu belum tentu bisa hamil. Nah, apalagi saya kadang menstruasi, kadang tidak. Berarti bisa dipastikan kadang saya ada sel telur, kadang sel telur saya juga mungkin kualitasnya nggak bagus. Padahal saya adalah seorang wanita yang sudah menikah. Tentu saja momongan menjadi hal yang sangat dirindukan. Di sini saya bergumul sama Tuhan. Saya merasa saya seperti Daud. Mau tidak mau saya harus menghadapi Goliat saya harus menghadapi giant saya. Tapi saya tahu saya harus menghadapinya bersama dengan siapa? Tuhan yang saya sertakan. Ketika perjalanan, singkat cerita, waktu itu karena COVID-19, saya sudah berniat dengan suami, mungkin jika lebih dari 2 atau 3 tahun tidak ada keturunan, mungkin kami akan ke dokter obgyn, dokter kandungan untuk program yang mungkin diperiksa atau mungkin mengikuti anjuran-anjuran minum obat dan sebagainya ya. Sambil saya berobat kepada dokter penyakit dalam saya, minum obat rutin, jaga kesehatan, jaga pola makan dan sebagainya. Memang di usia pernikahan saya 2 tahun ini tidak ada tanda-tanda saya hamil. Saya tadinya khawatir, tadinya takut, stres juga. Tapi di sisi lain, saya juga tahu, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan saya supaya saya sama suami bisa menata. Ya puji Tuhan, kami bisa nabung, uang yang bisa kami gunakan untuk persiapan rumah tangga. Dan juga kami bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Yang tadinya mungkin banyak gak cocoknya, cekcoknya, ini jadi lebih tahu ya, karena tidak ada anak. Jadi mau tidak mau kami akan saling mengerti satu dengan yang lain. Saya rasa ini memang mungkin rencana Tuhan kali ya, untuk membuat kami ini kenal dulu supaya nanti kalau ada anak sudah lebih enak. Tapi di usia 2 tahun belum ada anak ini kok banyak ya orang-orang yang kalau ngomong itu nggak bagus. Ada yang ngomong kalau sudah lebih dari 2 atau 3 tahun berarti mandul loh. Atau dia mengatakan, wah kamu menunda ya. Menunda itu nggak baik loh, jangan ditunda-tunda, nanti malah nggak diberi momongan. Banyak kata-kata tajam. Padahal baru 2 tahun loh Bapak Ibu. Saya sampai mikir, nah gimana yang pernikahannya sudah lebih dari 2 tahun dan belum ada anak ya. Wah luar biasa sekali ya. Nah di sisi lain, sampai saya tetap berdoa sama Tuhan. Tapi sambil berobat juga ya. Tapi saya juga mulai khawatir, berarti saya mungkin bisa-bisa nggak hamil ini. Ya sudah, nanti ambil waktu untuk ke dokter kandungan dan berobat. Di tengah-tengah rencana itu terjadilah COVID-19 Bapak Ibu. Yang semua harus lockdown, semua harus istirahat, semua harus jaga makan, jaga jarak. Pokoknya kesehatan sangat-sangat diperhatikan. Sampai suami saya kena COVID juga, harus dikarantina. Saya menemani selama waktu 14 hari saya menemani ini, tentu saya banyak istirahat, saya juga minum obat, saya jaga makan, jaga pikiran juga ya, yang happy-happy, ya begitulah. Sampai tiba-tiba saya nggak sadar loh Bapak Ibu, saya ini perutnya seperti kram mau mens, kok sakit ya rasanya. Dan saya tuh aneh, saya nggak pernah mual ketika mencium bau lipstick saya, lip balm saya. Kok ini mual ya, muntah. Wah jangan-jangan saya hamil, saya udah deg-degan dulu nih. Dan ternyata setelah dicek betul
betul hamil Bapak Ibu, sampai saya beli 5 test pack semuanya positif. Wah, saya senang, saya sukacita sekali. Aduh Tuhan, luar biasa, terima kasih Kau tunjukkan kebesaran-Mu. Engkau benar-benar membersamai aku, menemani aku. Allah Immanuel itu membersamai saya. Yang seharusnya kalau dipikir secara nalar manusia, saya nggak akan mungkin hamil atau susah hamil, karena sel telur saya kualitasnya mungkin nggak bagus, atau bahkan tidak ada sel telur sama sekali karena saya jarang menstruasi. Tapi Tuhan bisa buat itu menjadi gampang. Saya aja sampai belum berobat ke dokter loh, sampai saya belum ke dokter kandungan. Tuhan buat sepertinya seperti it's so easy gitu, kalau memang Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Dan ketika saya happy, saya senang, saya hamil ya Bapak Ibu, saya malah justru diperhadapkan lagi dengan tantangan yang selanjutnya, yaitu kehamilan saya ini masuk dalam high risk pregnancy, kehamilan dengan resiko yang sangat tinggi. Karena saya punya riwayat sakit dan juga tensi saya itu sering tinggi. Nggak boleh, ibu hamil tuh nggak boleh tensinya tinggi, karena takut preeklamsia. Preeklamsia itu nanti efeknya kemana-mana, bisa ke janin, ke ibu, atau kedua-duanya. Bisa mati salah satu atau mati keduanya. Sampai saya tuh berdoa, Tuhan kalau memang nanti harus salah satu, saya pilih anak saya saja yang nggak ada, jangan saya. Alasannya bukan gimana-gimana ya, bukan jahat, tapi saya nggak mau anak saya tidak dididik oleh saya ya. Kenapa saya mau didik anak saya itu menjadi anak yang takut akan Tuhan? Dia harus kenal siapa Tuhan yang mamahnya ini sembah, yang luar biasa, yang hebat. Jadi ketika saya hamil Bapak Ibu, walaupun saya masuk dalam high risk pregnancy, saya perkatakan setiap hari firman-firman Tuhan. Lagu Aku Diberkati, Aku Dilindungi itu saya nyanyikan setiap hari, setiap saat mandi, dan terus apa lagi ya, pokoknya apa aja saya nyanyi Aku Diberkati. Anak saya perkatakan yang baik, saya doa setiap hari, saya minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, sampai hari lahir tiba, anak saya lahir dengan baik. Anak saya lahirnya tidak normal per vaginam, tapi sesar melalui perutnya dibelek ya. Tapi sesarnya itu sesar yang normal. Artinya begini, normalnya itu ya udah sewajarnya prosedur orang yang lahiran sesar. Tidak ada penanganan khusus, tidak ada kejadian-kejadian khusus. Mamanya sehat, anaknya sehat, padahal seharusnya sangat beresiko tinggi. Saya mengalami kehamilan yang beresiko tinggi, dan bisa jadi itu terjadi apa-apa sama kandungan dan mamahnya. Tapi Tuhan izinkan saya menikmati mukjizat yang luar biasa. Saya sehat, anak saya sehat, dan sakit saya pun yang tadi hipertiroid itu bisa terkontrol dengan baik, bisa terpantau dengan baik. Yang seharusnya mungkin kalau orang-orang itu kalau sakit tiroid ya parah harus dioperasi dan minum obat seumur hidup. Puji Tuhan saya nggak perlu dioperasi, baik-baik, normal-normal. Jadi seharusnya kalau orang yang tiroid itu lehernya besar Bapak Ibu, tapi puji Tuhan ini sudah mulai normal. Gejala-gejala yang parah juga sudah mulai mereda. Yang intinya saya dan anak saya benar-benar bisa menikmati mujizat Tuhan. Walaupun anak saya ini lahir saat-saat COVID-19 ya, saat-saat masa-masa karantina. Ada yang bilang anak saya ini adalah anak hasil karantina ya. Dan tren saat itu menamai anaknya itu yang ada serba COVID-nya, COVID-wati ya, atau karantina-wati gitu ya, yang menandakan anak ini tuh sebagai kenang-kenangan kalau anak ini anak karantina, anak masa-masa COVID. Saya justru enggak, walaupun mungkin hamil saya itu karena karantina ya, secara logika manusia mungkin begitu ya. Tapi saya tidak menamai anak saya itu yang ada hubungannya sama COVID dan karantina. Saya kasih nama anak saya Jeziel Garvi Devian. Jeziel yang dari bahasa Sanskerta yang mengartikan kebesaran atau kemegahan. Saya mau menceritakan kepada semua orang dan mau kasih tahu ke anak saya bahwa kamu itu adalah bukti kebesaran dan kemegahan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu ada, membersamai kita, menemani kita, Immanuel, dan mujizatnya itu masih ada sampai kapanpun. Saya ingin menceritakan itu kepada anak saya supaya anak saya juga punya iman yang kuat,
yang tumbuh dan dia ngerti sejarah hidupnya itu seperti apa. Jadi saya nggak akan kasih nama anak saya yang ada hubungannya COVID, karantina, obat atau apapun, nggak ada. Karena yang membuat anak saya ada sehat sampai hari ini bukan siapa-siapa. Ya mungkin karantina dan obat saat COVID itu menjadi alat Tuhan, tapi sebenarnya yang membuat anak saya baik-baik saja dan sehat-sehat saja adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah Jehovah Rafa yang kita sembah. Itu yang membuat anak saya sehat. Saya mengalami mujizat yang luar biasa. Saya percaya ketika Anda sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kata mujizat pasti ku alami itu bisa kita nikmati, bisa benar-benar kita alami. Mari kita dengan sungguh-sungguh dan menyambut setiap tema-tema yang diberikan oleh pendeta kita, oleh pastor kita, Bapak Handoyo Lim. Tema-tema yang beliau sampaikan itu adalah tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita missing, jangan sampai kita lewat, miss begitu saja. Justru malah kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita percaya dan kita hidupi sampai kita benar-benar mengalaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Efrata. Pada hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Via yang sangat-sangat memberkati kita semuanya. Di mana perjalanannya ketika setelah menikah, mereka menantikan seorang anak. Tetapi ketika menantikan seorang anak, ternyata banyak proses yang dia hadapi, dari sakit penyakit yang dia hadapi, dan bahkan dokter pun memvonis kandungannya bahwa akan beresiko tinggi bagi anak dan orang tuanya. Tapi disinilah Ibu Via percaya kepada Tuhan. Ketika dia berserah kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan memberikan mujizatnya. Dan terbukti Tuhan memberikan seorang anak yang begitu luar biasa. Dikala Ibu Via ini boleh bergantung terus kepada Tuhan dan menceritakan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan di Mazmur 145 ayat yang ketiga dan keenam dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, itu semuanya tidak terduga. Dokter mengatakan hal-hal yang mungkin menganggap pikiran kita mustahil, tapi ketika kita berjalan dan berserta kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Disinilah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penumpang kita, menjadikan Tuhan sebagai penyelamat kita, Tuhan akan memberitakan kebesaran-kebesarannya yang begitu luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kita. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya pada hari ini, pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang alami, atau sebuah penyakit yang Bapak Ibu lagi pergumulkan, yakin dan percaya kita punya Allah yang besar, di mana kita mau berserah kepada Tuhan seutuhnya, dan kita tidak akan pernah ragu ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ketika kita menikmati kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan bekerja dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Dan tentunya ketika kita dapat merasakan kebesaran Tuhan, kita mau bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita, agar orang-orang di sekitar kita terberkati oleh kehidupan kita, dan mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tentunya ketika kita berserah kepada Tuhan, mujizat Tuhan pasti akan kita alami. Terpujilah nama Tuhan. Perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang besar Tuhan. Kami mau Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Kami menggantungkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami masih percaya Tuhan, di mana ketika kami berharap kepada Engkau, kami akan mendapatkan mujizat Tuhan. Di mana mujizat itu pasti akan kami alami semuanya Tuhan. Dan kami Tuhan ketika mengalami mujizat itu, kami akan membagikan juga Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka terberkati oleh kehidupan kami dan mengerti bahwa Allah yang kami sembah Tuhan, Allah yang besar. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.